Kita mulai ya. Nah, ini agenda kita di sesi 2. Kita pertama membahas tentang bagaimana kita merancang polis untuk perlindungan biaya hidup, kemudian perlindungan penghasilan, perlindungan utang ya. Kita mulai dari perlindungan biaya hidup. Kita usahakan nanti selesai sebelum jam 3, harusnya 14.30, tapi kita akan selesai sebelum jam 3 karena ada beberapa teman yang harus ada ibadah ya. Jam 3 ya. Tadi saya jam 8 tapi ada beberapa yang sore jam 3 kita memberi kesempatan ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, kalau nggak sempat besok kita akan bahas ya. Oke, perlindungan biaya hidup. Nah, ini tahapan proses berpikirnya. 1, berapa besarnya biaya hidup per bulan? Kedua, berapa persen kenaikan biaya hidup per tahun? Ya. Jadi pertama ini berapa besarnya biaya hidup, ya. Kemudian berapa persen kenaikan? Lalu berapa lama perlindungan itu ingin diberikan? Dan berapa besarnya suku bunga? Ini faktor variabel pentingnya, ya. Nah, saya mau tanya, berapa besarnya biaya hidup? Itu dapat data dari mana? Nasabah pasti. Pak, berapa biaya hidupnya? Waduh, nggak tahu berapa ya? Tolong diperkirakan. Ya nggak bisa, harus dari nasabah. Tapi kalau misalkan kita diminta memperkirakan, ya kita harus bertanya yang gede-gede aja, jauh yang kecil-kecil ya. Kemudian berapa persen kenaikannya? Itu kita yang menentukan. Ya, sesuaikan aja dengan laju inflasi misalkan. Lalu berapa lama? Nah, kalau berapa lama ini rekan-rekan, kita harus cek ya sumbernya. Yang biasa saya lakukan itu anak. Kalau anaknya banyak gimana? Anak terkecil. Jadi kita nggak perlu sibuk, Bapak mau perlindungan berapa lama? Wah, belum tahu ya. Nah, anak Bapak berapa? Anak saya 4. Umurnya paling berapa aja Pak? Nomor 1 berapa? Nomor 2 berapa? 3 berapa? 4 berapa? Nggak perlu. Itu terlalu panjang seperti sensus. Langsung aja kalau anaknya 4, anaknya 3, langsung tanya anak terkecil umur berapa Pak? Udah pakai itu aja sebagai patokan. Akan lebih simpel ya. Lalu berapa besarnya suku bunga deposito? Kenapa kita pakai deposito? Karena ini adalah suku bunga bebas risiko. Artinya bebas risiko pengertiannya relatif besarannya itu bisa diperkirakan ya, tidak 100%. Tidak 100% bisa diperkirakan dengan pasti, tapi paling tidak itu yang ada di market, yang paling tidak lebih mudah diperkirakan ketimbang yang lain. Itu pertimbangannya ya. Oke, sambil ini jelas ya rekan-rekan? Jelas ya? Oke, ini tahapannya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Ini data dan asumsi. Contoh, biaya hidup per bulannya 5 juta. Atau per tahunnya 60 juta. Besar laju inflasi biaya hidup per tahun adalah 3%. Lama perlindungan biaya hidup yang dibutuhkan 20 tahun, dan besarnya bunga deposito neto itu 4%. Ini data dari nasabah. Inflasi ini kita cari ya, agen gitu ya. Perlindungan ini nasabah, tadi anak terkecil, suku bunga deposito dari agen. Lihat. Nah, ini datanya. Ya. Langsung kita bisa tanya sini. Jadi setelah Anda ngobrol basa-basi, Anda langsung masuk ke sini, fact finding-nya langsung terarah. Pak, dengan kondisi keluarga Bapak semacam ini, kira-kira sebulan itu biaya hidupnya berapa, Pak? Gitu. Langsung. Kalau Anda sudah tahu variabel-variabel apa yang dibutuhkan, data-data apa yang Anda butuhkan, Anda bertanya-nya, fact finding-nya terarah. Tapi kalau kita tidak tahu, tidak paham, nanti kita banyak bertanya untuk hal-hal yang sesungguhnya kita nggak perlukan. Ya, yang itu bisa kita lihat nanti. Ya, jadi ini menjadi sarana kita untuk lebih terarah bertanya kepada klien, kepada prospek, ya, kepada prospek. Sebentar, ini ada yang bertanya tadi, mungkin saya lihat dulu. Pak, besarnya cash fund apa sama dengan? Yes, mirip, lebih gede dikit. Nah, nanti kita jawab ya. Usia berapa anak mandiri? Nanti kita lihat. Anak mandiri kita asumsikan misalkan umur 25 tahun. Setelah lulus S1 kira-kira. Itu kita bisa pakai ya. Nah,
Jadi dengan mengetahui data-data ini rekan-rekan, membuat kita jadi lebih terarah waktu kita melakukan fact finding, waktu kita bertemu dengan klien. Dan ini membuat proses kita untuk mengarahkan, proses kita untuk mendesain polis, proposal itu jadi lebih mudah. Dan ada data alasan yang kita bisa sampaikan kenapa kita mengajukan angka sebesar itu. Ya. Oke, ini masih soal. Sekarang ini perhitungannya. Jadi soalnya, soal ini kita dapat dari fact finding plus dari kita memperkirakan. Kemudian dari sana kita membuat perhitungan. Nah, ini saya mau menjelaskan step by step supaya jelas. Ya. Ini ada beberapa kondisi rekan-rekan. Kalau kita ngomong biaya hidup, saya gambar sini ya. Ini biaya hidup rupiah. Ini waktu. Ini sekarang biayanya 60 juta setahun. Ini selama 20 tahun, ya kan? Ya. Nah, kenaikan per tahunnya, jadi berapa persen teman-teman kenaikan per tahunnya? Berapa persen tadi? Lihat soalnya berapa persen? 3%. Ya. Nah, kita kemudian ditanya, kalau seperti ini kan berarti ini 60, ini naik 3%, naik 3%, naik 3%, naik 3%, gini kan? Nah, pertanyaannya sekarang, saya harus dilindungi berapa? Perlindungan biaya hidup. Harus berapa? Ya, tentu saja adalah kita harus melihat kapan risiko terjadi. Risiko bisa terjadi di sini, bisa terjadi di sini. Ya, warna lain coba bisa nggak? Nah, bisa di sini. Ya. Dimanapun bisa terjadi, kita nggak pernah tahu. Tetapi sebagai seorang advisor, Anda harus bisa memperkirakan, memberikan perlindungan yang paling aman buat klien, paling aman. Nah, saya mau tanya, risiko itu terjadinya di mana rekan-rekan yang paling dahsyat efeknya buat klien? Wih, Cynthia pinter di sini. Ini paling dahsyat. Kenapa? Karena anaknya paling kecil di sini kan. Kalau di sini anaknya udah gede, udah agak besar, nggak apa-apa. Lebih nggak terlalu dampaknya tidak terlalu dahsyat. Tapi kalau di sini anak masih kecil, masih panjang masanya, ya. Oke, sampai sini jelas kenapa di sini? Nah, karena di sini rekan-rekan, maka untuk perhitungannya kita perlu menghitung. Berarti kalau risikonya di sini, kita harus menghitung present value-nya. Nah, present value ini harus ditempatkan di dalam, misalkan terjadi di sini, keluar UP itu harus didepositokan. Pak, boleh nggak ditaruh di saham? Boleh, tapi riskan. Kita mau main yang aman, nah, bunga deposito tadi 4% netonya. Jadi PV-nya ya 4%, 20 tahun. Ya, dicarinya di situ. Jelas teman-teman di sini? Yang penting ininya, Anda memahami, oh kayak gini tuh gambarannya. Nanti baru kalau udah gambarnya jelas, baru kita ngomong perhitungan. Cukup jelas? Ulang. Oke. Tak hapus dulu ya. Sorry, hapus dulu. Yuk. Jadi ini kita cerita tentang, tuh jangan tanya itu soal. Kenapa 4% lewat 3%? Itu soal. Tapi kalau lihat sekarang, inflasi di Indonesia tahun lalu cuma 2,72. Dibulatin 3%. Ya, deposito katakan kita anggap bunganya 5%, gross dapatnya kira-kira 4%. Tapi ini soal, jangan ditanya itu. Terlalu semangat ya. Nah, layar memang putih, Pak. Belum dicoret-coret ya. Kenapa layar putih? Ya, itu nggak tahu. Memang setelannya ya. Biaya hidup. Nah, ini waktunya. Lihat ya, Buliana ya, yang lain ya. Saya jelaskan, ini sekarang. Atau waktu ke 0. Nah, di sini 20 tahun.
Ya, ini tahun. Ya, Duh, Adi udah sip itu ya. Nah, di sini biaya hidup awalnya berapa? 60 juta, betul? Nah, ini naik. Naiknya per tahunnya 3%. Ini inflasi. Indonesia tahun 2019 inflasinya 2,72%. Ya. Nah, nanti ngitungnya nanti gampang kalau ngitung ya. Dipahami satu-satu, jangan buru-buru. Nanti buru-buru tak cepatkan, teman-teman bingung ya. Ini kita belajar pelan-pelan, tetapi Anda bisa paham ya. Nah, dari sini rekan-rekan, kemudian ini bangunnya gini, apa sih artinya? Artinya biaya hidup itu setiap tahunnya naik 3%. Ya, naik 3%. Ya kan? Nah, naik 3%.